Baiklah, di sini saya akan membahas materi saya berdasarkan dari jurnal Antidiabetic and Antimicrobial Flavonoids from the Twigs and Roots of Erythrina subumbrans, di mana jurnal ini sudah terdaftar di database PubMed. Yang pertama adalah dasar dari penelitian ini, yaitu dikatakan bahwa flavonoid yang diisolasi dari berbagai senyawa tumbuhan itu sudah banyak menghasilkan aktivitas biologis untuk berbagai jenis penyakit. Nah, namun untuk jenis flavonoid yang diisolasi dari tanaman E. subumbrans itu belum pernah ada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa flavonoid dari tumbuhan tersebut itu memiliki aktivitas, terutamanya adalah aktivitas terhadap diabetes. Nah, sehingga dengan dasar inilah peneliti kemudian melakukan penyelidikan terhadap ekstrak dari ranting dan juga akar E. subumbrans, di mana eh, senyawa flavonoid yang diambil atau diekstrak dari ranting dan akar E. subumbrans ini nantinya akan dievaluasi aktivitasnya terhadap aktivitas antidiabetes, kemudian juga sekaligus ada antiinflamasi dan antimikrobanya. Nah, tapi juga dalam penelitian ini selain berfokus pada aktivitas antidiabetes, eh, peneliti juga berfokus untuk melihat apakah ada efek toksisitas yang bersamaan atau mengiringi aktivitas terapeutik yang ada pada senyawa kimia dari ekstrak ranting dan akar E. subumbrans itu sendiri. Nah, yang pertama, di sini dikatakan bahwa penelitian penghambatan yang pertama itu adalah dilakukan dengan uji penghambatan terhadap alfa glukosidase, di mana pada uji penghambatan yang pertama ini itu dari 7 senyawa, ada beberapa senyawa yang menunjukkan penghambatan yang lebih besar daripada kontrol positif yang digunakan, yaitu diantaranya itu ada senyawa 22, yang memiliki IC50 atau nilai penghambatan sebesar 50% itu adalah 12,8, kemudian senyawa 3 IC50-nya adalah 13,4, dan kemudian senyawa 8 IC50-nya adalah 24,5. Nah, ketiga senyawa ini itu menunjukkan aktivitas penghambatan yang lebih besar daripada kontrol positif, yaitu kontrol positif yang digunakan di sini adalah akarbose, kemudian voglibose, dan juga quercetin. Nah, jadi dari kalimat tersebut ada 3 kata penting yang saya tarik yang menjadi dasar untuk melihat bagaimana aktivitas suatu senyawa flavonoid tersebut terhadap tumbuhan yang menjadi sampel yang diekstrak, yaitu yang pertama adalah inhibitory activity, tentunya adalah kita melihat bagaimana aktivitas penghambatan dari fraksi atau ekstrak senyawa tersebut. Kemudian adalah yang kedua adalah IC50 values ranging. Jadi ini menjadi penting untuk diperhatikan karena untuk melihat inhibitory activity dari suatu senyawa atau ekstrak itu, maka kita perlu melihat nilai IC50-nya, yaitu adalah kondisi di mana konsentrasi tertentu itu bisa menghambat 50% dari kontrol yang ingin kita lihat. Di sini adalah penghambatan terhadap alfa glukosidase. Nah, yang terakhir adalah positif kontrol. Ini juga penting untuk diperhatikan karena melihat nilai IC50 tersebut yang kemudian dibandingkan dengan positif kontrol akan memperlihatkan aktivitas penghambatan tersebut apakah lebih baik dari positif kontrol yang digunakan atau justru lebih kurang daripada positif kontrol yang digunakan, karena positif kontrol yang digunakan ini merupakan obat-obatan yang memang sudah dinyatakan memiliki aktivitas terhadap antidiabetik itu sendiri. Nah, sehingga dari kompon atau senyawa 9 itu menunjukkan bahwa inhibitory activity-nya itu lebih baik daripada akarbose dan juga voglibose. Tapi ternyata dia lebih kurang daripada quercetin. Sedangkan untuk komponen 22 itu justru eh, hanya komponen 22 ini yang ternyata flavonoidnya itu signifikan terhadap penghambatan alfa glukosidase. Nah, kemudian selain dari melihat penghambatan terhadap alfa glukosidase, juga dilihat di sini penghambatan terhadap alfa amilasenya. Sedangkan untuk yang penghambatan alfa amilase ini hanya ditemukan satu senyawa saja yang
aktivitas penghambatannya itu atau nilai IC50-nya itu adalah lebih besar dari positif kontrol yang digunakan, yaitu adalah senyawa dengan nomor 2, di mana nilai IC50-nya itu adalah 62,6, dan ini lebih baik daripada ketiga positif kontrol, yaitu akarbose, alpha-glibose, dan juga quercetin. Nah, sedangkan untuk senyawa-senyawa lainnya, aktivitas penghambatan terhadap alfa-amilasenya itu kurang bagus atau kurang baik karena dia nilainya lebih besar dari 100 mikrometer. Nah, selain dari melihat aktivitas penghambatan alfa amilase, selanjutnya juga dilihat kemampuan dari senyawa tersebut untuk menginduksi konsumsi glukosa ke dalam sel adiposit 3T3L1. Nah, di mana untuk kemampuan ini hanya ada dua senyawa yang memiliki kemampuannya atau bisa melakukan hal ini dengan baik, yaitu adalah senyawa 26 dan 27, di mana nilai IC50-nya itu adalah 33,4 dan 29,1. Dan ini juga sejalan atau respectively atau sejalan dengan tidak adanya toksisitas pada sel tersebut, pada sel yang diujikan, sehingga menunjukkan bahwa selain memang dia memiliki kemampuan yang bagus untuk menginduksi glukosa, dia juga tidak memiliki aktivitas toksik terhadap sel dari tubuh kita.